Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei edisi khusus Roxy Mingurdia. Seperti apakah cerita petualangan Roxy kali ini? Dan sedikit spoiler, Roxy akan bertemu dengan orang yang pernah Rudeus temui. Siapakah dia? Dan silakan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Roxy Mingurdia tiba di kota Karasuma, kota paling ujung utara benua iblis. Kota Karasuma sendiri merupakan kota perdagangan. Karena Raja Iblis di kota tersebut menjalin hubungan dengan ras laut, maka di sanalah barang dari ras laut dan ras iblis diperdagangkan. Tidak lupa Talhan dan Elin Lais juga ikut bersama Roxy. Talhan yang merupakan seorang dwarf pemabuk langsung bersemangat dan menuju bar untuk membeli bir. Sedangkan Elin Lais seperti biasanya akan langsung menghilang setelah menemukan seorang pria. Roxy sebenarnya tidak menyukai alkohol. Namun begitu mendengar bir di kota itu rasanya manis, ia cukup menyukainya. Dan malah minum dengan Talhan. Ya, wajar saja sih. Roxy sangat menyukai makanan manis. Melihat Roxy yang cukup banyak meminum bir, Talhan semakin bersemangat dengan adu minum bersama penduduk lainnya. Bahkan Roxy pun ikut mentraktir Talhan bertong-tong bir saat itu. Tanpa ia sadari, ada seorang gadis kecil yang ikut mabuk di sampingnya. Wah, kau adalah peminum yang kuat ya. Dengan umur semuda itu kau sungguh hebat, kata gadis itu kepada Roxy. Roxy hanya menatapnya dengan heran. Gadis itu mengenakan pakaian yang terkesan minim, dengan rambut berwarna violet dan sepasang tanduk kambing di kepalanya. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Roxy, tiba-tiba gadis itu menerima tantangan untuk lomba minum bersama Talhan. Wah, ada apa ini Ojo-chan? Apakah kau pikir bisa menang melawanku? Lebih baik kau melawanku 20 tahun lagi dari sekarang, seru Talhan sombong. Gadis itu membalasnya. Wahahaha, oh dasar dwarf bodoh. Sampai kapan kau memandang seorang hanya dari penampilannya saja? Meskipun berpenampilan seperti ini, diriku telah hidup selama 300 tahun lebih. Dan orang yang akan mengalahkanmu adalah Kaisar Iblis Mata Sihir, Kishirika Kishirisu. Yap, benar saja. Setelah 40 gelas dan bertong-tong bir lainnya, entah bagaimana Talhan mulai roboh. Dengan suara keras ia jatuh ke meja dan ke lantai. Sontak semua orang bersorak menyerukan nama Kishirika. Bahkan ya, ada yang menyuruhnya telanjang. Roxy hanya mengingat pemandangan Kishirika yang setengah telanjang, lalu ia juga terkapar karena efek alkohol. Keesokan harinya, Roxy terbangun di lantai bar, bersama Talhan dan banyak orang lainnya. Ia menggunakan sihir detoksifikasi untuk mengobati kepalanya yang pusing. Saat ia masih mencoba mengingat-ingat kejadian sebelumnya, ia mendengar suara pemilik kedai yang memarahi gadis kecil itu. Dengan kedai berantakan seperti ini, aku membutuhkan reparasi. Kalau begitu aku tidak bisa berbisnis. Jadi aku tidak bisa membayar biaya perbaikannya, katanya. Gadis itu menjawab dengan nada panik. Itu benar, tapi aku tidak mengira bakal berakhir seperti ini. Maaf, aku benar-benar sudah bokeh, katanya. Ya, kalau begitu kupikir tidak ada pilihan selain menjual dirimu di pasar budak. Melihat gadis itu panik dan hampir melarikan diri, Roxy hanya menghela napas. Lalu memberikan sejumlah uang kepada pemilik kedai sebagai ganti biaya reparasi kedainya. Kishirika tampak sangat berterima kasih pada Roxy saat itu. Setelah memastikan apakah dia benar-benar Raja Iblis dan memperkenalkan dirinya, Roxy cukup terkejut saat mengetahui Kishirika sudah mengetahui tentang dirinya dari Rudeus. Diriku juga pernah diselamatkan oleh Rudeus. Katanya kau adalah seorang guru yang sungguh luar biasa. Dan kau juga merupakan pelajar unggulan di Akademi Sihir kan? Dan sekarang pun kau telah menyelamatkan diriku dari pemilik kedai itu. Mari kita lihat. Apakah diriku bisa memberi hadiah atas budi baikmu? Ucap Kishirika. Mendengar kata hadiah membuat jantung Roxy mau copot. Ia sudah mendengar tentang mata iblis yang terkenal itu. Namun akhirnya, ia hanya meminta Kishirika mencari semua keberadaan keluarga Rudeus. Melihat Roxy yang begitu rendah hati membuat Kishirika sedikit menyayangkan. Permintaan Roxy yang memilih untuk menolak tawarannya menjadi Raja Iblis. Dengan sedikit putaran pada mata Kishirika, ia mulai mencari keberadaan keluarga Rudeus. Tampaknya Rudeus sudah berada di bagian utara benua tengah.
Lalu Lydia, Aisyah, dan Norm sedang berada di Milition bersama dengan Paul. Sedangkan ibunya, Senit Greirat, berada di dungeon benua Begarito, kota 8. Walaupun Roxy tampak gembira mendengarnya, namun Kisirika tiba-tiba mengerutkan kening ketika mencoba melihat kondisi Senit. Namun ia tidak dapat melihatnya terlalu jelas. Kisirika menjelaskan bahwa konsentrasi mana yang tebal di sana mengganggu penglihatannya. Apalagi kota itu disebut kota dungeon. Walaupun begitu, Kisirika yakin Senit masih hidup. Siangnya, Tahan, Ellen Lais, dan Roxy sudah berkumpul kembali di kedai. Roxy mulai melaporkan semua kejadian hari itu, termasuk pertemuannya dengan Kisirika dan lokasi Senit. Mendengar itu, Ellen Lais hanya tertawa pelan dan mengatakan bahwa Roxy cukup beruntung bisa bertemu dengan Kisirika. Sementara Tahan mungkin agak kecewa karena harus meninggalkan tempat itu. Setelah itu mereka membicarakan langkah mereka selanjutnya. Ada 3 poin penting, yaitu penyelamatan Senit, menemui Paul untuk menyiapkan tim penyelamatan, dan menemui Rudeus di utara benua tengah. Tampaknya Ellen Lais dan Tahan tidak ingin menemui Paul. Sementara mereka berpikir bagaimana pembagian tugasnya, tiba-tiba saja ada 2 makhluk yang muncul. Ya, dengan melihatnya kamu bisa tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Raja Iblis yang memiliki 6 lengan dan berbadan besar. Sedangkan di pundaknya, terdapat dia yang menyebut dirinya sebagai Kaisar Agung Iblis. Ya, mereka adalah Raja Iblis Badigadi dan Kaisar Iblis Kisirika Kisirisu, yang menerobos ke tempat itu dan langsung menimbrung pembicaraan Roxy. Tampaknya Ellen Lais tidak asing melihat Badigadi. Mungkin dia bermain bersama Ellen Lais malam tadi. Roxy-ku sayang, diriku juga berutang budi pada Rudeus. Jika Rudeus tersesat, maka diriku juga akan membantu, kata Kisirika. Sedangkan Badigadi juga dengan senang hati membantunya karena tertarik dengan bocah bernama Rudeus yang sering diceritakan Kisirika padanya. Yang pasti dengan adanya Raja Iblis Badigadi akan membuat mereka dapat menemui benua tengah dengan sangat cepat melalui jalur ras laut. Namun apabila mereka bertiga ke benua tengah, maka informasi untuk Paul akan tertunda. Dan begitu pula dengan misi penyelamatannya. Pada akhirnya Roxy dan Tahan yang akan ke Milition untuk menemui Paul. Padahal Tahan juga enggan. Namun ia mengalah dan memutuskan untuk menemani Roxy. Dengan demikian kelompok mereka pun terbagi menjadi 2. Roxy dan Tahan akan kembali menuju Milition, sedangkan Ellen Lais dan Raja Iblis Badigadi akan menuju ke benua tengah. Ya, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa Kaisar Iblis Kisirika tidak ikut? Jawabannya adalah karena ia mendapat kutukan sehingga tidak dapat meninggalkan benua iblis. Sebelum berpisah, Ellen Lais masih saja memberi saran 18+ untuk Roxy. Namun Roxy tampaknya sudah maklum, dan ia hanya menitipkan salamnya untuk Rudeus. Seperti biasa, Ellen Lais dan Tahan mengucapkan salam perpisahan dengan saling ejek dan tengkar. Walaupun begitu, mereka sebenarnya akrab kok. Nah, begitulah cerita pada part khusus Roxy minggu 2 kali ini. Cerita selanjutnya akan mengisahkan petualangan Rudeus di masa remajanya. Berhasilkah ia mengembara menjadi petualang hebat? Dan apakah Ellen Lais dapat membawa informasi untuk Rudeus? Bagaimanakah ceritanya? Ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Selasa jam 3 sore dan Sabtu pukul 7:30 malam. Jangan lupa share agar kami semakin semangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.